Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia-Nya sehingga kita masih dapat merasakan kesehatan sampai hari ini. Salat bering salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puja Sutiarfa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah Keraton Surosoan yang ada di Banten. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ulangan tengah semester Pendidikan Islam yang oleh Prof. Said Hede. Baiklah, di sini saya akan bahaskan tentang Keraton Surosoan. Keberadaan keraton dalam suatu kerajaan memegang peranan penting karena keraton merupakan bangunan inti suatu kerajaan yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pusat kerajaan sekaligus sebagai pusat kota, sesuai dengan pandangan kosmologis dan religius magis. Keraton dianggap pula sebagai pusat kekuatan gaib yang berpengaruh pada seluruh kehidupan masyarakat. Keraton juga dipandang sebagai lambang kekuasaan raja yang merupakan tiruan replika alam semesta. Dengan demikian, apabila raja dianggap sebagai pribadi yang memasat kekuatan dan kekuasaannya, maka keraton merupakan institusi pendamping dalam proses pemusatan itu. Keraton tidak hanya dihayati sebagai pusat politik dan budaya, melainkan sebagai pusat keramat kerajaan. Salah satu keraton di Indonesia yang memegang peranan penting dalam pencaturan sejarah masa lalu adalah Keraton Surosoan. Keraton ini merupakan pusat dari Kerajaan Banten pada abad 16 awal sampai 19 Masehi. Keraton Surosoan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan peta-peta kuno, diketahui bahwa pada peta tertua 1566, Keraton Surosoan digambarkan masih sangat sederhana, berupa masih suatu bangunan yang dikelilingi rumah yang dikelilingi pagar. Pada peta 1624, Keraton Surosoan sudah digambarkan berupa bangunan rumah dikelilingi pagar dan beberapa bangunan yang terletak di selatan alun-alun. Pada peta 1624, Keraton Surosoan sudah digambarkan berupa bangunan bertingkat dan dikelilingi oleh rumah-rumah. Gambaran yang hampir masih dijumpai pada peta 1724, di mana terlihat bangunan inti keraton memiliki bagian bawah bangunan yang berundak-undak, dan atap yang semakin ke atas semakin kecil dan meruncing. Hanya ukuran keraton yang semakin besar. Pada masa pemerintahan Sultan Haji 1672 sampai 1687, keraton ini dibangun kembali di atas puing-puing Keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga Keraton Surosoan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Dean Gas. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Bahan bangunan dari Keraton Surosoan banyak diambil untuk digunakan pada bangunan Belanda, sehingga Keraton Surosoan yang ada sekarang ini merupakan sisa dari puing-puing kehancuran Belanda. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surosoan mengalami pasang surut. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin 1552 sampai 1570.
tetapi kemudian hancur dan dibuat kembali oleh Sultan Haji tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Sejak saat itu, Keraton Surosoan hanya tinggal puing-puingnya saja sekarang. Sebagian besar sisa-sisa bangunan masih terpendam di dalam tanah. Dan hanya sebagian kecil yang sudah dimunculkan lewat beberapa kali ekskavasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Pusat Penelitian Rekreologi Nasional dan Universitas Indonesia sejak 1967. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa sisa-sisa bangunan yang menarik dan masih dapat diamati antara lain tembok keliling, struktur pondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, kolam pemandian, dan sisa bangunan lainnya. Sisa-sisa Keraton Surosoan yang masih dapat diamati di lapangan saat ini adalah pada bagian tengah keraton, mulai dari dinding utara sampai dinding selatan. Sisa-sisa keraton itu berupa struktur bangunan bagian bawah seperti fondasi, lantai, jalan, saluran air. Dari sisa-sisa tersebut, ada yang masih jelas terlihat bentukannya, namun sebagian besar sudah tidak utuh lagi. Walaupun demikian, temuan ini tetap penting untuk dikaji dalam rangka mengungkapkan bentuk, penataan, dan fungsi di dalam Keraton Surosoan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang Keraton Surosoan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.